Mutusin buat tetap nanjak, padahal seharian kemarin hujan sampai pagi. Oke, kali ini aku mau tektokan lagi, dan kali ini aku mau tektokan ke Gunung Kerenceng. Gunung Kerenceng ini terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan ketinggian 1754 mdpl. Nah, ini aku udah siap dan mau berangkat. Seperti biasa, aku selalu menyapa kucingku dulu. Dan jam 6.13 aku siap-siap untuk berangkat ke Jatinangor, karena mau kumpul dulu di rumah teman aku. Nah, dan ini aku dari Gede Bage. Udara pagi ini tuh ternyata dingin banget, dan aku malah pakai jaket yang tipis. Nah, terus ini aku udah sampai di Jatinangor, lagi nungguin Niti karena kita mau kumpul di rumah Nais. Jadi aku udah sampai di Jatinangor, lagi nungguin Niti karena aku nggak tahu rumahnya si Nais di mana. Mataharinya udah mulai muncul. Ini tuh udah jam 6.45. Aku tadi agak santai karena dingin banget. Dan lihat bawaan aku tuh banyak banget. Aku udah lama banget nggak ke Jatinangor, dan waktu kesini lagi ternyata udah banyak yang berubah. Oke, next. Dan ini udah sampai di rumah Nais. Aku seneng banget karena di sini tuh banyak kucing, dan ini kita mau berangkat karena udah ditungguin sama yang lain. Nah, di sini aku berangkat bareng sama mereka. Di sini kita tuh demtil sebentar karena aku nggak akan bawa motor. Motor aku ditaruh di rumah Nais. Jadi karena yang lain dari tadi udah nungguin di tempat Surabi, jadi kita yang nyamperin ke sana. Nah, dan ini dia udah sampai. Ternyata mereka udah nungguin kita lama banget. Ini kita sampai sini sekitar jam 7:30. Sebenarnya kita nggak enak banget karena mereka udah di sini sekalian sarapan dari sekitar jam 6-an. Untungnya mereka tuh nggak ngomel-ngomel, tapi memang mereka tuh baik banget. Nah, habis itu kita berangkat dan berhenti dulu di Alfa karena ada yang mau dibeli. Habis itu kita lanjut lagi. Nah, untuk perjalanan kali ini kita lewat Cimanggung dan memakan waktu sekitar 1 jaman. Dan karena semalaman hujan, jadi jalanannya tuh becek. Kurang lebih jalanannya kemarin kayak gini. Ini video dari Niti karena aku nggak rekam. Oke, next kita lanjutin perjalanannya. Nah, di sini kita berhenti dulu karena mau beli sesuatu. Next, setelah melewati jalan yang becek, sekarang kita lewatin jalan berbatu kayak gini yang bikin kita tuh harus jalan pelan-pelan, kalau nggak bakalan kepleset. Nah, tapi jalannya tuh nggak semuanya kayak gitu kok. Di sini jalannya udah mulai bagus. Nah, terus waktu udah sampai sini kita belok ke kiri, dan nggak jauh dari sini kita langsung sampai di base camp Gunung Kerenceng. Kita sampai sini sekitar jam 8:30. Kita akan nanjak ke gunung. Nah, dan di perjalanan kali ini aku nanjak bertuju bareng sama Nais, Niti, Uji Eja, Obi, sama saudaranya Obi yaitu Marcel. Nah, terus di jalan becek tadi tuh ada kejadian, tasnya Niti tuh jatuh dan jadi kotor banget. Akhirnya ini pada dibersihin dulu pakai tisu basah yang beli di warung yang ada di base camp. Jauh-jauh ke Bandung ngelapan ieu tas. Orang Palembang jauh-jauh ke Bandung. Nah, itu sedikit cuplikan kejadiannya, dan ini kita nggak lupa mirror selfie karena ada kaca segede gaban di situ. Dan next, sebelum mulai pendakian kita registrasi dulu. Untuk biayanya itu 10.000 per orang dan 5.000 per motor. Nah, setelah registrasi kita lanjut berdoa dulu. Setelah doa kita langsung mulai pendakiannya di sekitar jam 9-an. Aku kemarin nanjak waktu hari Natal di tanggal 25 Desember 2023, tepatnya hari Senin. Aku kira tuh bakalan rame karena hari libur, tapi ternyata masih sama seperti kita waktu nanjak di weekday. Jadi di jalurnya tuh nggak terlalu rame. Dan ini tuh alhamdulillah cuacanya cerah. Nah, untuk perjalanan awalnya ini masih diawalin sama perumahan dan juga kebun-kebun warga. Next, ini kita udah sampai di Saung Singgah. Perjalanan kali ini tentunya akan lebih seru karena kita banyakan. Nah, waktu sampai sini tuh cuacanya udah nggak terlalu panas, tapi nggak ada angin, jadinya bikin gerah. Nah, di sini tuh jalannya masih landai, masih enak untuk kita mulai trekkingnya. Oh iya, untuk pendakian kali ini beberapa video diambil sama Obi, jadi aku banyak masuk frame juga. Sekalian dia juga mau merayakan saudaranya yang dari Palembang dan baru pertama kali pengen nyobain untuk naik gunung. Dan serunya kalau naik gunung tuh kita selalu punya cara untuk bisa mencairkan suasana di setiap perjalanan. Padahal nggak jarang kita nanjak sama orang yang baru pertama kali kita temuin di pendakian itu. Dan akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik di dalam setiap pendakian. Jadi untuk kamu yang sering nanya buat apa sih naik gunung, kamu harus cobain minimal sekali seumur hidup biar kamu
kamu tahu kenapa kita suka naik gunung. Karena experience-nya tuh nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Aku selalu bisa dapat pengalaman yang beda di dalam setiap pendakian. Dan itu yang selalu buat aku pengen balik lagi ke gunung, karena menurutku beli pengalaman itu mahal banget. Di gunung juga aku bisa menikmati indahnya alam yang nggak aku dapetin waktu di rumah. Oke, next kita lanjutin cerita perjalanannya. Setelah 30 menit pendakian, kita akhirnya sampai di sini. Kita sempat berhenti sebentar untuk istirahat sekitar 5 menitan. Abis itu lanjut lagi, dan ternyata nggak jauh dari sini kita udah sampai di pos 1. Nah, di pos 1 ini kita nggak berhenti dulu, langsung lanjut jalan untuk menuju ke pos 2. Nah, dan ternyata di Gunung Kerenceng ini jalurnya lumayan hutan, maksudnya rimbun sama pepohonan. Jadi vibes-nya tuh memang gunung banget. Tapi treknya tuh enak banget karena banyak landainya. Dan sekitar 30 menitan kita akhirnya sampai di pos 2. Nah, di sini kita sempat berhenti sebentar untuk istirahat dan foto-foto, tapi karena tiba-tiba agak gerimis, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan pendakian ke pos selanjutnya. Nah, perjalanan dari pos 2 dimulai sekitar jam 10-an, dan di pos 2 ini kita bisa lihat kalau jalurnya ini masih landai. Cocok banget buat kamu yang baru pertama kali mau nyobain naik gunung. Tapi kalau aku pribadi nggak rekom untuk solo trekking ya, kecuali kalau kamu memang punya keberanian yang cukup besar. Karena treknya tuh cukup hutan, jadi kalau sendirian pasti akan keeng banget. Tapi kalau kamu berani nggak apa-apa, cuman kalau aku sih nggak dulu ya. Oke, next. Dan di sini tuh kita udah dapetin kabut, cuman kabutnya tuh datang dan pergi, jadi pemandangannya tuh kadang kelihatan, kadang enggak. Nah, terus di sini tuh si Uji bikin video ala-ala gitu. Cuman aku nggak yakin sama hasilnya karena dia tuh suka bercanda. Nah, tadi tuh kita jalan cuma 4 menitan dari pos 2 karena memang kita jalannya agak cepat karena takut keburu hujan. Dan ternyata tuh di depan udah camp area. Nah, ini kita udah sampai di camp area tuh sekitar jam 10:10. Tapi di sini kita nggak berhenti dulu, langsung lanjut lagi menuju ke pos selanjutnya. Dan di pendakian kali ini, walaupun kita banyak ngobrolnya, tapi ritme jalannya tuh agak cepat, jadi nyampenya juga lumayan cepat. Iya mah video ngobrol deh atuh ngobrol. Gue udah manyun-manyun. Bahkan kita tuh nggak jarang berhenti di tengah trek kayak gini, dan istirahatnya tuh nggak duduk, makanya cuma sebentar. Nah, dan ternyata di sini tuh kita ketemu lumayan banyak pendaki yang lagi istirahat dan kayaknya mereka pada mau turun. Oke, next kita lanjutin lagi perjalanannya. Oh iya, walaupun di sini kelihatannya jalannya tuh rimbun sama pepohonan, tapi jalur treknya itu masih kelihatan kok. Dan gak lama dari sini kita udah sampai di pos 3. Kita sampai sini sekitar jam setengah 11-an, berarti perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memakan waktu kurang lebih 30 menitan. Nah, di sini kita sempat berhenti dulu untuk foto-foto dan sedikit istirahat. Dan gak tahu kenapa setiap foto tuh pasti ada aja momen kocaknya sampai kita tuh kayak miskom gitu. Pokoknya seru banget deh. 30. Nah, habis itu kita lanjut lagi. Di sini kita bisa lihat kalau jalannya sempit dan banyak rerumputan kayak gini. Jadi kalian mending pakai baju yang panjang biar nggak gatal-gatal. Nah, setelah ini kita sampai di pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 itu tuh deket banget, cuman sekitar 10 menitan kita udah sampai di sini. Dan gak lupa di setiap pos kita pasti selalu foto-foto. Nah, dan ini aku udah di depan lagi nungguin teman-teman aku yang lagi pada bikin video dulu karena takut bikin frame-nya bocor, sambil sekalian menikmati pemandangan. Lihat, pemandangannya tuh indah banget padahal udah diselimutin sama kabut, tapi kayaknya menurutku justru kabut ini deh yang menambah kesyahduan pemandangan dan perjalanan kali ini. Nah, terus ini pada antri foto, dan setiap foto tuh rasanya selalu ada aja momen-momen kocak karena orang-orang ini tuh pada nggak jelas semua. Oke, next. Dan di sini tuh kabutnya udah mulai hilang lagi dan kelihatan kan kalau kita tuh udah di atas walaupun belum sampai di puncak. Dan di perjalanan kali ini tuh kita benar-benar banyak bercanda Juga sama kawan-kawanku bolang si bolong si bocah betua. Nah, dan di sini tuh jalannya udah mulai setapak dan udah agak nggak kelihatan karena rimbunnya pepohonan yang nutupin jalan. Dan waktu sampai di sini tuh kita harus hati-hati banget karena jalannya agak licin dan sekecil ini. Nah, terus di depan itu kita udah sampai di Tanjakan Baut. Nah, lihat, ini para pecinta Tanjakan Baut nggak lupa semuanya mendokumentasikan diri waktu nanjak ke tanjakan ini. Kita sampai di sini sekitar jam 10.51 dan lihat,
berudah konten, ada yang video di bawah, ada yang video di atas, ada yang foto-foto. Ya pokoknya kamera tuh nggak lepas dari pandangan kita. Kebalik, kayaknya kita yang nggak lepas dari pandangan kamera. Nah, dan ini waktu bagian aku yang nanjak ke tanjakan bautnya. Di sini sih tanjakannya cuma dikit ya, belum terlalu bikin baut. Tapi ternyata di depan tuh tanjakannya panjang banget dong. Dan aku kira tanjakannya tuh segitu aja, ternyata pas sampai ke depannya juga tuh nanjak terus dong. Makanya yang awalnya nggak baut beneran jadi baut ini karena capek. Nah, lihat jalannya tuh kayak gini. Ini tuh nanjak tapi dibikin tangga gitu loh. Aku awalnya nggak tahu kalau jalur di Gunung Kerenceng ini tuh serimbun ini pohonnya. Untungnya kita nanjaknya tuh banyakan, jadi nggak terlalu keeng dan lebih seru. Tadinya kita tuh mau berangkat bertiga lagi, tapi untungnya Eja sama Uji mau ikut, dan pas hari H ternyata Obi sama saudaranya juga mau ikut. Jadi kita banyakan deh. Dan lihat, bahkan waktu udah sampai sini aja tanjakannya tuh masih kayak gini. Tapi anehnya kita tuh nggak terlalu ngerasa capek. Mungkin karena happy waktu di trek dan faktor cuaca yang nggak panas, jadi bikin kita nggak gampang capek. Nah, dan ini waktu kita udah sampai sini tuh sekitar jam 11-an. Awalnya aku kira ini tuh puncak, tapi ini tuh ternyata bukan puncak dong. Puncaknya tuh masih di depan lagi, dan karena dari tadi kita nggak istirahat, jadi di sini kita mau istirahat dulu sebentar. Nah, bisa dilihat kalau di sini aja tuh kita udah dapet tembok dong, dan kayaknya waktu sampai puncak juga kita bakalan dapet tembok juga deh. Nah, dan setelah istirahat sekitar 4 menitan, akhirnya kita lanjut lagi untuk menuju ke puncak. Akhirnya kita memutuskan untuk naik ke puncak walaupun penuh dengan kabut, dan kita pasti nggak bisa lihat pemandangannya dari atas. Dan waktu menuju ke puncaknya tuh lumayan curam. Ada yang bilang sih ini miniaturnya Raung ya. Nah, tapi waktu di sini tuh aslinya tuh malah bagus banget karena ada kabutnya. Makanya di sini aku minta tolong teman aku untuk mendokumentasikan indahnya momen Kerenceng waktu ada kabut kayak gini. Dan kita juga nggak lupa untuk foto-foto dan bikin video karena ini tuh rasanya syahdu banget. Capek aja kita jarang berhenti, tapi kalau disuguhin pemandangan cantik kayak gini, kita nggak bisa kalau nggak berhenti. Nah, dan ini tuh sedikit lagi kita udah mau sampai ke puncak. Bisa dilihat jalannya tuh setapak kayak gini. Dan sekitar setengah 12-an kita udah sampai di puncak. Dan bener aja, waktu di puncak kita tuh dapet tembok dong. Bisa dilihat kalau kabutnya tuh setebal ini. Nah, terus pas di puncak berharap bisa sambil makan bareng karena emang udah lapar banget. Tapi ternyata puncaknya tuh sekecil ini dong. Kita mau gerak aja rasanya sulit banget. Nah, bahkan Nice tadi tuh sampai kedinginan karena kabutnya emang beneran tebal banget. Tapi beberapa kali juga kabutnya kebuka, jadi pemandangannya tuh lumayan kelihatan kayak gini. Jujur, pemandangannya tuh cantik banget kalau kebuka kayak gini. Walaupun masih ada kabutnya sedikit, tapi malah bikin tambah syahdu rasanya. Nah, di sini tuh kita cuman bisa duduk sambil ngemil dan bikin foto sama video aja bentar. Lihat ada Nais, ada Niti, ada umat-umat beragama. Karena di sini tuh banyak kan, apalagi ada orang lain selain kita. Jadi kita bikin foto sama videonya tuh waktu nunggu mereka udah pada turun. Nah, habis itu ini kita bikin video untuk lanjutin transisi yang udah kita bikin sebelumnya. Ya, walaupun pemandangannya nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya ada pelangnya gitu loh. Nah, terus karena udah mulai gerimis lagi, akhirnya kita cepet-cepet foto dan langsung lanjut untuk turun. Dan ini yang lain pada turun duluan, tapi aku sama Niti masih aja foto-foto dan bikin video. Ini kita udah mau turun soalnya udah berkabut, udah gerimis. Tuh teman-teman aku udah pada turun. Nah, gak lama dari situ kita langsung nyusulin mereka karena takut keburu hujan. Dan mereka tadi nungguin kita di sini. Setelah itu semuanya udah turun, kita langsung lanjut untuk nyari tempat buat makan. Dan kita memutuskan untuk makan di setelah tanjakan baut karena ada lahan yang cukup luas. Kita sampai sini sekitar setengah satuan. Cuman pas lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba tuh turun hujan dong. Kirain bakalan kecil dan sebentar, nggak taunya gede banget. Dan akhirnya kita tuh memutuskan untuk lanjut turun walaupun kita belum beres makan karena takut keburu kedinginan kalau lama-lama di sini. Soalnya Eja sama Obi juga nggak bawa jas hujan. Nah, terus ini baru sempat rekam lagi karena hujannya udah agak reda, jadi aku udah berani untuk ngambil handphone. Kali ke gunung kehujanan. Oke, setelah hujannya reda, aku akhirnya ambil handphone untuk dokumentasiin momen hujan ini. Karena ini pertama kalinya aku sama teman-teman aku dapat hujan waktu di jalur. Dan lagi hujannya cukup gede, jadi kita nggak bisa untuk dokumentasiin. Dan ini aku nggak tahu kenapa bisa cuman berdua sama Nais. Kasihan Nai.
Nggak tahu kita di belakang atau di depan. Dan ini juga jalannya tuh licin banget sampai si sepatu Nais tuh tadi copot dong. Nah, dan ini kita udah bareng lagi sama mereka. Tapi aku nggak banyak rekam karena kamera aku juga sempet kebasahan kayak gini. Jadi waktu hujan kameranya aku taruh lagi di tas. Nah, terus ini kita bertiga biru-biru pada di belakang karena nemenin Nais. Soalnya jalannya harus pelan-pelan. Dan ini sekitar jam 2-an kita udah sampai di perkebunan warga. Ini Nais. Udah jadi Nini guys. Nah, di sini kita tinggal berdua, yang lainnya udah pada di depan, soalnya ini juga udah mulai ke perumahan warga. Dan di dalam keadaan hujan kayak gini, kita bukannya kapok, malah masih aja ngomongin abis ini mau ke gunung mana ya kita. Terus cerita soal gunung-gunung gitu. Nah, dan ini kita udah sampai di sini, jalannya juga udah enak buat naik, tapi harus tetap hati-hati karena banyak batu-batu kecil. Dan anehnya, kita tuh nggak ada yang bawa sandal, minimal sandal capit gitu, biar dia nggak nyeker banget. Naik, kata kamu ini rekomendasi untuk pemula apa enggak? Iya sih. Lumayan ya. Lumayan. Soalnya banyak ininya juga, banyak landainya, banyak bonus. Enak sih. Bener. Cuma ke puncaknya doang sih yang kayak gitu. Nokok tuur. Tapi so far enak, so good. So far so good, so nice. Nah, dan ini sebentar lagi kita udah mau sampai di bawah. Dari turunan sini kita tinggal belok aja ke kiri dan udah sampai deh. Kita udah sampai base camp, orang-orang lagi pada ngebahas emang ini. Terus itu ada yang jualan baju. Kita sampai base camp lagi sekitar jam 14.17. Terus pas di bawah ada tukang bakso. Jadi kita pengen cepet-cepet untuk lepas jas hujan dan makan bakso. Dan orang-orang juga udah pada ngebakso. Terus aku heran si Uji beli bakso tapi bawa mie-nya sendiri. Nah, habis itu kita duduk sebentar, terus lepas-lepas jas dan keluarin semua barang, takutnya kebasahan. Habis itu kita lanjut beli bakso deh. Dan di sini tuh aku minta baksonya tuh yang pedas karena biar segar gitu, dingin-dingin makan bakso pedas. Dan baksonya juga cukup murah, cuma 10 ribuan aja. Nah, terus kita sambil makan bakso sambil kirim-kirim foto dan video juga. Lucunya kamu. Ganteng. Terus waktu semuanya udah selesai, jam 3-an kita memutuskan untuk pulang. Dan ternyata waktu kita mau pulang malah hujan lagi dong. Akhirnya tadi kita pakai jas hujan lagi. Terus kita juga pulangnya nggak lewat jalan yang awal tadi kita berangkat, soalnya pasti bakal becek banget sih. Nah, tapi waktu di sini hujannya udah berhenti, bahkan ada beberapa tempat yang kering juga. Jadi aku masih sempat banyak rekam waktu di jalan. Dan di jalan pulang ini juga tuh jalannya bagus, jadi enak waktu ngedokumentasiinnya. Dan lihat pemandangannya tuh cantik banget ya. Nah, tapi waktu sampai sini tuh jalannya jelek, tapi cuman sedikit sih. Nah, terus pas udah mau sampai tuh di jalannya hujan lagi, gede banget. Jadi aku nggak sempat ngerekam karena takut HP-nya basah. Apalagi HP ku lagi dicas juga, jadi pegangnya agak susah. Nah, terus tahu nggak sih, tadi tuh di jalan saking gedenya hujannya itu sampai banjir dong jalanannya. Tapi alhamdulillahnya perjalanan kita lancar sampai rumah. Nah, dan kita tadi tuh pulangnya ke rumah Nais dulu karena mau nganterin kita. Dan waktu sampai rumah Nais itu sekitar jam 4-an. Nah, habis itu aku nggak langsung pulang, aku diem dulu di rumah Nais karena mau ikut mandi. Soalnya bajuku basah semua, padahal pakai jas hujan. Tapi jas hujannya tuh tembus dong, soalnya plastiknya tuh tipis banget. Terus ini kucingnya Nais tuh malu-malu banget waktu ada tamu. Akhirnya tapi dia mau juga dielus. Hoi, dia tuh pengen pulang. Malu Nyamperin. Nah, habis itu sekitar jam 7-an aku pulang karena udah nggak kuat, pengen banget tiduran di rumah. Dan di deket rumah aku beli dulu bubur kacang ijo biar badanku anget, sekalian bawain buat orang rumah juga. Oke, ini aku baru sampai rumah sekitar 8:30-an. Sebenarnya kita sampai tuh di jam 4, cuman tadi aku berhenti dulu di tempat naik karena bajuku tuh basah, jadi aku numpang mandi di sana. Terus habis itu aku ngobrol bentar sama Nais sambil nungguin hujan. Jadi aku tadi pulang sekitar isyaan jam 7-an gitu. Terus ini udah sampai rumah sekitar jam 8:30-an karena aku pelan-pelan tadi di jalannya soalnya licin banget. Nah, mungkin segitu dulu video perjalanan pendakian aku kali ini. Next kita kemana lagi ya? Bye.